Halo teman-teman semua, hari ini saya akan sharing sedikit tentang kejang demam. Per definisinya sendiri, kejang demam itu adalah suatu bangkitan kejang yang biasa terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Mengalami kenaikan suhu tubuh, di mana suhu tersebut lebih dari 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran suhu apapun, dan tidak disebabkan oleh proses intrakranial, seperti mungkin cedera pada otak, atau mungkin di sini adanya masalah-masalah pada tumor, pada otak, itu harus kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian kejang sendiri itu terjadi cuma murni karena kenaikan suhu tubuh. Jadi bukan karena adanya gangguan elektrolit ataupun karena gangguan metabolik. Bila sebelumnya terdapat riwayat kejang tanpa demam, maka tidak dapat kita klasifikasikan sebagai kejang demam. Anak berumur 1-6 bulan masih dapat mengalami kejang demam, namun sangat jarang. Menurut National Institute of Health tahun 1980, menggunakan batasan usia lebih dari 3 bulan. Sedangkan Nelson and Ellenberg 1978 serta ILAE 1993 menggunakan batasan lebih dari 1 bulan. Bila anak berumur kurang dari 6 bulan mengalami kejang didahului demam, kita harus pikirkan terlebih dahulu kemungkinan lain, terutama infeksi pada sistem saraf pusat. Bayi yang berusia kurang dari 1 bulan tidak termasuk dalam rekomendasi ini, melainkan termasuk dalam kejang neonatus. Jadi perbedaan-perbedaan dari kejang dan bukan kejang. Jadi yang pertama, onset pada kejang itu selalu tiba-tiba. Kesadarannya pasti terganggu. Gerakan ekstremitasnya sinkron. Sering sekali terjadi stenosis. Ada gerakan abnormal mata seperti mendelik ke atas. Kemudian serangannya biasa berlangsung mulai dari hitungan detik sampai menit. Dapat diprovokasi biasanya sangat jarang. Iktal EEG-nya abnormal itu sering sekali kita temukan. Kejang itu ada banyak macam. Ada absence, di mana di sini dia cuma bengong, cuma duduk dengan pandangan kosong. Kemudian ada tonik-klonik, di mana pasien tersebut atau orang tersebut, di mana di sini anaknya badannya itu bergetar seluruh. Kemudian kadang bisa didahului dengan aura, seperti misalnya dia mendengarkan sesuatu atau melihat sesuatu, kemudian terjadi keadaan kejang itu sendiri. Kemudian di sini, ini bagian dari kejang umum, seperti ada fase tonik dan fase klonik, kemudian ada absence. Ini juga bagian dari tonik-klonik, dan juga ada gambaran EEG-nya, yang dimana di sini tidak beraturan. Kemudian epidemiologi. Epidemiologi dari kejang demam sendiri itu biasanya terjadi pada 2-5% anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Klasifikasinya ada 2, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana sendiri itu berlangsung singkat, biasanya kurang dari 15 menit dengan bentuk kejang yang umum, tonik dan ataupun kronik, serta tidak berulang dalam waktu 24 jam. 80% di antara seluruh kejang demam yang terjadi adalah kejang demam sederhana. Sebagian besar kejang demam sederhana itu berlangsung kurang dari 5 menit dan berhenti sendiri. Kejang demam kompleks itu harus memiliki salah satu ciri berikut. Yang pertama adalah kejang yang berlangsung lama lebih dari 15 menit, kejang vokal ataupun parsial satu sisi, atau kejang umum yang didahului dengan kejang parsial, berulang atau lebih dari 1 kali dalam waktu 24 jam. Jadi kalau misalnya dia sudah kejang, misalnya cuma 4 menit, 5 menit, terus dia berhenti, kemudian dia kejang kembali, itu perlu kita klasifikasikan sebagai kejang demam kompleks, karena dia terjadi lebih dari 1 kali dalam waktu kurang dari 24 jam, atau dalam waktu 24 jam. Pemeriksaan penunjang biasanya kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengevaluasi sumber infeksi. Jadi pemeriksaan laboratorium di sini hanya untuk mengevaluasi terjadinya infeksi karena ada proses demam itu sendiri. Kemudian fungsi lumbal itu juga kita lakukan, di mana di sini untuk menegakkan dan menyingkirkan kemungkinan terjadinya meningitis. Tetapi biasanya tidak rutin kita lakukan. Biasanya kalau pemeriksaan lumbal fungsi tersebut tidak dilakukan secara rutin pada anak yang berusia kurang dari 12 bulan yang mengalami kejang demam sederhana dengan keadaan umum yang baik. Kemudian kita bisa melakukan
elektroensefalografi, di mana di sini elektroensefalografi tersebut kita lakukan, di mana di sini pada bangkitan yang bersifat vokal. Jadi kalau misalnya dia cuma kejang demam biasa, itu biasanya jarang atau tidak perlu kita lakukan. EEG hanya dilakukan pada kejang vokal untuk menentukan adanya fokus kejang di otak yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Kalau indikasi fungsi lumbal sendiri kita lakukan, yaitu bila terdapat tanda dan gejala rangsang meningial, seperti adanya kaku kuduk misalnya, kemudian dipertimbangkan pada anak dengan kejang yang disertai demam yang sebelumnya telah mendapatkan antibiotik. Karena biasanya antibiotik itu sendiri, dia mengaburkan keadaan penyebab, mengaburkan tanda dan gejala meningitis. Jadi perlu kita lakukan fungsi lumbal. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan elektroensefalografi, di mana di sini dia seperti grafik-grafik yang naik turun, jadi perlu kita lakukan pada kejang yang bersifat vokal. Kemudian pencitraan atau neuroimaging itu juga bisa kita lakukan, tetapi tidak rutin, seperti CT scan atau MRI kepala, tidak rutin dilakukan pada anak dengan kejang demam sederhana. Pemeriksaan tersebut dilakukan bila terdapat indikasi seperti kelainan neurologis yang bersifat vokal yang menetap, misalnya hemiparesis atau paresis nervus cranialis. Prognosis sendiri ada kecacatan ataupun kelainan neurologis. Secara umum, prognosis untuk kejang demam itu sangat baik, terlebih kejang demam sederhana. Kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan. Perkembangan mental dan neurologis umumnya tetap normal pada pasien yang sebelumnya normal. Tetapi kejadian neurologis dapat terjadi pada kasus kejang lama atau kejang yang berulang, baik umum maupun yang bersifat vokal. Terdapat studi yang melaporkan gangguan recognize memory pada anak yang mengalami kejang lama, sehingga penting untuk melakukan terminasi kejang demam yang berpotensi menjadi kejang yang lama. Kematian langsung karena kejang demam tidak pernah dilaporkan. Angka kematian pada kelompok anak dengan kejang demam sederhana dengan perkembangan normal dilaporkan sama dengan populasi umum. Tata laksana saat kejang, jadi pada umumnya kejang itu berlangsung singkat, kurang lebih 4 menit, dan kejang berhenti waktu pasien sampai ke rumah sakit. Apabila masih berlangsung kejang, obat paling tepat adalah diazepam intravena dengan dosis 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Perlahan dengan kecepatan 2 mg per menit atau dalam waktu 3-5 menit dengan dosis maksimal 10 mg. Secara umum, penanganan kejang akut itu mengikuti algoritma kejang pada umumnya. Sedangkan obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua saat terjadi kejang di rumah adalah diazepam rektal dengan dosis 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram. Diazepam rektal sendiri diberikan 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 12 kg atau pemberian 10 mg untuk berat badan lebih ataupun sama dengan 12 mg. Karena kebanyakan sediaannya itu 5 mg sediaan diazepam rektalnya. Bila setelah pemberian diazepam rektal kejang belum berhenti, dapat diulang dengan interval waktu 5 menit. Bila setelah 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, dianjurkan untuk rumah sakit. Di rumah sakit sendiri dapat diberikan diazepam intravena. Jika kejang masih berlanjut, maka harus ditata laksanakan sesuai algoritma status epileptikus. Bila kejang telah berhenti, pemberian obat selanjutnya tergantung dari indikasi terapi antikonvulsan profilaksis. Ini adalah tata laksana status epileptikus. Jadi kalau pasien dari rumah, di mana kurang lebih 10 menit awal sebelum datang ke rumah sakit diberikan diazepam rektal, 5 mg untuk berat badan kurang dari 12 kg, sedangkan 10 mg untuk berat badan lebih atau sama dengan 12 kg, maksimal 2 kali dengan jarak 5 menit. Kemudian di sini sesampainya di rumah sakit, kalau misalnya dia masih kejang, kita berikan lagi secara intravena, setelah pemasangan infus dengan dosis 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram intravena dengan kecepatan 2 mg per menit maksimal 10 mg atau pemberian midazolam 0,2 mg per kilogram intramuskular atau per bukal maksimal 10 mg. Bila kejang berlanjut terus 5 sampai 10 menit, kita perlu memikirkan untuk pemberian phenytoin atau phenobarbital. Jadi dosis phenytoin sendiri 20 mg per kilogram intravena, diencerkan dalam 50 ml NS, NaCl 0,9% selama 20 menit,
maksimal 1000 mg, atau fenobarbital 20 mg per kilogram intravena selama 5-10 menit maksimal 1000 mg, dengan catatan di mana di sini dengan phenytoin 20 mg tersebut kalau masih belum, dapat ditambahkan phenytoin 5-10 mg per kilogram, sama halnya juga dengan fenobarbital. Kemudian kejang masih berlanjut 5-10 menit, bisa ditambahkan fenobarbital 20 mg per kilogram intravena selama 5-10 menit maksimal 1000 mg, sama halnya juga dengan fenobarbital. Diberikan 20 mg, diganti. Jadi kalau misalnya dengan phenytoin tersebut kejang masih ada, kita ganti dengan fenobarbital. Kalau dengan fenobarbital kejang masih ada, kita tambahkan lagi dengan phenytoin. Kalau kejang masih berlanjut, kita pikirkan ini adalah refraktor. Jadi perlu kita rawat di ICU, pemberian dengan midazolam, propofol, ataupun pentobarbital. Jadi dengan perawatan yang lebih intensif. Obat saat demam, yaitu di sini ada antipiretik. Jadi pemberian antipiretik sebenarnya bukan menurunkan resiko terjadi kejang demam, tetapi di sini untuk pengobatan terjadinya demam itu sendiri. Jadi bagian neurologi anak Indonesia sendiri itu sepakat untuk tetap memberikan antipiretik. Dosis paracetamol yang diberikan yaitu 10-15 mg per kilogram berat badan per kali tiap 4-6 jam. Atau bisa diberikan ibuprofen dengan dosis 5-10 mg per kilogram per kali 3-4 kali per hari. Pemberian obat saat demam seperti antikonvulsan, pemberian obat antikonvulsan secara intermiten atau diberikan hanya pada saat terjadi demam. Profilaksis untuk pencegahan yang bersifat intermiten diberikan pada kejang demam dengan salah satu faktor resiko di bawah ini, seperti kelainan neurologis berat seperti palsi cerebral, adanya berulang lebih ataupun sama dengan 4 kali dalam setahun, usia kurang dari 6 bulan, bila kejang terjadi pada suhu tubuh yang kurang dari 39 derajat Celcius, dan apabila terdapat peningkatan suhu dengan cepat saat kejang demam sebelumnya. Antikonvulsan intermiten diazepam oral 0,3 mg per kilogram per kali dengan dosis maksimum 7,5 mg per kali, rektal 0,5 mg per kilogram per kali, yaitu 5 mg untuk berat badan kurang dari 12 kg, 10 mg untuk yang berat badan lebih dari 12 kg. Sebanyak 3 kali sehari. Diazepam intermiten diberikan selama 48 jam pertama demam. Perlu diinformasikan pada orang tua bahwa dosis tersebut cukup tinggi dan dapat menyebabkan keadaan ataksia, iritabilitas, serta efek sedasi atau mengantuk pada anak. Jadi, sehingga orang tua bisa untuk memperhatikan anaknya lebih intens lagi. Antikonvulsan rumatan, pengobatan rumat hanya untuk kasus selektif dan diberikan dalam jangka pendek. Indikasi pengobatan rumat seperti kejang vokal, kejang lama yang lebih dari 15 menit, dan terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang, misalnya palsi cerebral, hidrosefalus, atau hemiparesis. Jenis antikonvulsan untuk pengobatan rumatan ada pilihan seperti fenobarbital ataupun asam valproat, itu efektif menurunkan resiko berulang kejang bila diberikan setiap hari. Fenobarbital sendiri dapat menurunkan gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada 4-40-50% kasus dengan dosis 3-4 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan 1 sampai dengan 2 dosis. Asam valproat dengan dosis 15-40 mg per kilogram per hari dibagi dalam 2 dosis bisa diberikan. Tapi hati-hati karena pada sebagian kecil kasus pada anak kurang dari 2 tahun dapat mengalami gangguan fungsi hati. Lama pengobatan rumatan di mana pemberian selama 1 tahun biasanya. Dilakukan penghentian obat tidak harus dilakukan tapering off, tetapi biasa dilakukan pemberhentian pada anak saat dia tidak sedang demam. Perlu diperhatikan orang tua. Jadi kejang yang merupakan peristiwa paling menakutkan bagi setiap orang tua. Kecemasan tersebut harus dikurangi dengan cara orang tua tersebut harus tahu bahwa sebenarnya kejang demam itu mempunyai prognosis yang baik. Harus tahu bagaimana cara penanganan kejang, harus tahu bagaimana mencari informasi-informasi mengenai kemungkinan kejang terjadi kembali. Jadi mereka harus mencari tahu berbagai macam informasi. Apalagi kalau misalnya anak sudah memiliki riwayat kejang, kita harus hati-hati terjadinya kejang berulang. Pemberian obat profilaksis untuk pencegahan berulang, kita harus melihat efektivitas daripada obatnya dan efek samping daripada obatnya juga harus diketahui oleh orang tua. Bila anak kejang, tetap tenang dan tidak panik, longgarkan pakaian ketat terutama daerah leher,
Bila tidak sadar, posisikan miring. Bila muntah, bersihkan muntahan di daerah mulut dan hidung. Ada kemungkinan lidah tergigit, jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut. Karena biasanya orang tua masukkan sendok, jadi tidak boleh masukkan apapun ke dalam mulut. Ukur suhu, observasi, dan catat bentuk dan lama kejang untuk dilaporkan kepada dokter saat datang ke pusat pelayanan kesehatan. Tetap bersama anak selama dan sudah kejang, berikan diazepam rektal bila kejang masih berlanjut, lebih dari 5 menit. Jangan berikan bila kejang telah berhenti. Diazepam rektal hanya boleh diberikan 1 kali oleh orang tua. Bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung lebih ataupun sama dengan 5 menit. Suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Kejang tidak berhenti dengan diazepam rektal. Kejang vokal, setelah kejang anak tidak sadar atau terdapat kelumpuhan. Jadi di sini kejang demam itu adalah kejang pada anak dengan demam yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi kita harus singkirkan terlebih dahulu apakah adanya masalah pada susunan saraf pusatnya dia. Perlu kita singkirkan apakah ada tumor otak atau mungkin beberapa hari ini dia ada cedera kepala. Perlu kita singkirkan. Kalau sebelumnya dia sudah pernah mengalami kejang tanpa demam, kita pikirkan epilepsi atau mungkin keadaan-keadaan cedera pada kepala lainnya atau masalah-masalah yang berhubungan dengan meningitis dan lain sebagainya. Jangan kita pikirkan keadaan kejang demam. Pengobatan sesuai indikasi, pemberian antipiretik, diazepam oral, diazepam rektal, diazepam bisa diberikan secara intermiten. Asam valproat dan fenobarbital selama 1 tahun untuk pengobatan rumatan. Pemeriksaan penunjang jarang dilakukan kecuali dengan indikasi khusus. Edukasi pada orang tua melakukan pengukuran suhu. Cara pemberian obat dan penanganan kejang, jangan cemas, segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter bila kejang berlangsung setelah pemberian obat. Ingat, ukur suhu. Kita harus tahu, karena ambang batas kejang pada anak-anak biasanya berbeda. Ada yang 38 derajat Celcius, ada yang 39 derajat Celcius, ada yang 40 derajat Celcius. Jadi orang tua harus mengetahui hal tersebut. Sekian dan terima kasih.